Flashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Baby Noviola dan teman-teman saya Mai Indah Lestari dan Salma. Nah, yang pertama ada kebijakan penghimpunan dana. Setiap proses penghimpunan dan penerimaan dana baru harus dilakukan berdasarkan penentuan peraturan Bank Indonesia. Setiap proses penghimpunan dana harus mempertimbangkan asas penghimpunan dana yang sehat. Yang pertama ada prosedur penghimpunan dana yang sehat. Yang kedua ada penghimpunan dana dalam perhatian khusus. Yang ketiga ada pengkinian dana. Dan yang keempat ada penyelesaian pengaduan. Dan yang kelima ada penghimpunan dana yang dihindari. Selanjutnya ada jenis penghimpunan dana berdasarkan tujuan. Yang pertama keamanan dengan menggunakan transaksi perbankan. Yang kedua investasi dengan menggunakan kontra investasi sesuai undang-undang. Dan yang ketiga sosial dalam bank syariah bias dalam bentuk penerimaan zakat, infak, sedekah dan wakaf dan hibah. Yang terakhir ada organisasi dan manajemen penghimpunan dana. Yang pertama ada penjabatan penghimpunan dana pada bank syariah merupakan proses yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua ada tujuan penjabatan penghimpunan dana adalah direksi, komisaris, dan kepala bagian atau pemimpinan cabang. Dan yang ketiga kriteria penjabat penghimpunan dana adalah mempunyai pengetahuan, keahlian dalam keterampilan dalam kegiatan operasional penghimpunan dana, jujur, amanah, cermat, dan bertanggung jawab. Dan yang kelima ada kode etik penjabat penghimpunan dana, mengacu pada profesionalisme serta nilai syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mai Indah Lestari. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana. Kegiatan usaha utama bank adalah penghimpunan dana. Penyaluran dana dengan tujuan memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Sumber-sumber penghimpunan dana ada dari dana sendiri, dana pinjaman, dan dana deposit, dan sumber dana lainnya. Wewenang dan tanggung jawab organisasi penyaluran dana. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen penyaluran dana, ketua dan anggota komite penyaluran dana harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan hierarki organisme dan selalu menjaga amanah. Dalam pengambilan keputusan, komite penyaluran dana harus bermusyawarah terlebih dahulu dan bagian-bagian berikut dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan. Yang pertama ada komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, action office penyaluran dana. Organisasi dan manajemen penyaluran dana di bank syariah sendiri, kesuksesan dan kemakmuran dalam bisnis tergantung pada kemampuan dan efisiensi pemimpinnya dan memperbaiki institusi organisasinya dengan pelayanan yang paling baik dan efisien. Jelas akan mengalami kesuksesan apabila organisasi ini solid, diibaratkan sebagai suatu bangunan yang tersusun kokoh. Untuk mendukung pemberian penyaluran dana yang sehat, bank perlu menyediakan struktur pengendalian internal atau struktur pengendalian manajemen yang memadai mulai tahap awal proses kegiatan penyaluran dana sampai tahap pengawasan dana pembiayaan dengan membentuk komite kebijakan penyaluran dana dan komite penyaluran dana. Sekian, terima kasih dan saya disambung oleh Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya. Nah, Bank Syariah sebagai lembaga, Bank Syariah adalah salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi penghimpunan dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dan disebut dengan kegiatan funding. Sedangkan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut financing. Dalam menjalankan dua aktivitas tersebut, Bank Syariah harus
menjalankan sesuai kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah-kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Sistem manajemen dana. Sistem manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Nah, sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantaraan antara satuan-satuan kelompok masyarakat dan unit-unit yang mengalami kekurangan dana melalui bank yang kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan atau memberikan manfaat kepada dua belah pihak. Nah, sumber-sumber dana bank syariah. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktivitas yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai mampu dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi berasal dari titipan atau penyertaan dan orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu pada saat tertentu akan ditarik kembali, baik secara angsur maupun secara langsung. Nah, sumber dana bank syariah terdiri atas modal ini dan titipan, modal inti dan titipan. Nah, penggunaan dana bank yaitu setelah dana pihak ketiga DPK telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediarinya, maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut ke pembiayaan. Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana yang punya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Alokasi dana ini mempunyai tujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.